mahita. Asli roha madihamu dohot dame. Hasil di mata dohot siya anakna Tuhan Yesus Kristus kuhartai. Amin. Akan dibata nama maklimita di bagasan Tikion di Masian 2 Musa di 22 ayat 1 ayat 14. Mana Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Parjulu mata jangan di bagasan bahasa Batak. Ini judulnya non di bagasan bahasa Indonesia. Mulai mat. Alai dung diida bangsoi lilimna asa tuat Musa siap duluki marluhut ma bangsoi manopot Aron nimna ma madokibana ihimao bahen madihami dibata akan manguluhon hami aidak kuwoto namar dua hami manang si Musaon bawa namonogihon hami ruar siap anu Misir dumi dosa mama nasida karena rumah anting-anting sere akan dibigon di rumah mana guna doa guruna jara bawa rumah akai tuau. Jadi sadok bangsoi masih tanggal anting-anting nasere akan dipingkol nasida be jala dipabuat doi tu Aron dumi di jala di mana akai siap tangan nasida lawan di singa mana doa patulat ima di suman membaik sadadok tuaman dumi di doa sidama hormat di batamu ade Israel namun di Yehova siap tangan Mesir. Jadi dung diida Aron lubui laus dipajok mas dalam gatan dia lupanna jala matikting ma Aron madok marsugut ma hari raya di Jahuba dumi di pasogot nasida mana pokoknya lawan Pelea si Utumon di bawah Pelea Peleo dumi butuh tema bangsoi marana doa minuman nasida matori dumi romahatan di Jahuba tu Musa laho mahotuat ainunga marroha mago bangsomi na tinadikomu ruar siap tano Misir ibu nasida manifestiat dalam tahun 2000 nasida nunga nasida sadar paman nunga pola berbeda nasida susi jalan nunga pola di Oma di batamu ade Israel akan mengirimku ruas siap tahun Misir dungiro Musa hatan di Jahuba tu Musa nunga manada rohaku di bangsoon jala ida ma tung natakang rohani bangsoon nuai belu aku asal gorgor dimasuk mengenai nasida jalan nasida asal baik ke bangsa nabulu alai marhuraja ma anggo Musa dia dobat di Jahuba di matana ninna ma puasa matu marsigorgor rimasmu ale Jahuba mida bangsom naung pinogiomu luar siatano Misir maridesian ag gugoon gudang dohot maridesian tangan nama kuaso puasa dohot dengan Misir semua membayar sida mago membayar sida luar asal bangunan sida di bawah jalan di pasar sida siap atas namun merpati siap parkir di saya pamati taringot dia naik saya marningot maruham di Abraham di Ishak dohot di Jakob akan aposomi mengapola marwari ho tu diri marbagakon tu nasida au patoropon sugut pinoparmuna sumon bintang akan di langit jala sadok tanaon naung hupar bagai-bagai ikon lehonok kudoi tu pinoparmuna bahen partalianna rodi salin limna jadi menghormati marwari Jawa dari iya, bagasan bahasa Indonesia mulai mak. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir.
Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah kepada mereka, tanggallah dengan emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawa semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya pada Harun. Diterima itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya dari badannya 60 tahun. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka melakukan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Sesudah itu yang timbang dari jalan yang menunjukkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak tuahan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu berkatalah aku supaya engkau bangkit terhadap mereka, dan aku akan memisahkan mereka, tetapi engkau akan kuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan masuk menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbalikanlah dari murkamu yang menjadi itu, dan menyesatlah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesatlah Tuhan karena malapetaka yang diberikannya atas umatmu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu somal kita mabege namar kuar tari waktu kesaksian alang dokinan. Undang-undang kita menjadi bagian sian pelaku untuk bersaksi. Boido mungkin alani di palua de batasian hagugotan. Boido mungkin di palua de bata sian hamaolon parmaran bolon napa adopi di bagasan kehidupan dohot mulutai. Duni dohot tama moliate mah di bata. Yang telah menyelamatkan, yang telah melepaskan, yang telah memberikan mungkin ketika sakit lama atau sakit kritis kemudian bisa sembuh dan sebagainya. Duni dohot tama debatado nama mula Tuhan yang bekerja. Jalan pinang, kalau apa sebelum sudah, tentu itu bukan hal yang baru bagi kita. Di televisi, di YouTube dan sebagainya, kita sering mendengar kesaksian itu. Apakah mungkin alani perubahan aporsiona perubahan keyakinan menjadi mayuton Kristus sian naso mayuton Kristus yang manang sorot nakin maluas yang parmaran hamorun bolon di bagasan kehidupan doa uluna dungi ya bisa ada kesaksian main dogma pertobatan buat akan nakasih. Ada suku-suku naik ngamang dotinang. Apakah ketika kita sudah menyaksikan itu, maka kemudian iman kita tidak akan pernah goyah lagi? Apakah ketika pengalaman itu kemudian iman kita kemudian akhirnya
kokoh, kuat, dan mengadobi dan goncangan di hira-hira. Walau itu amang dotina. Langsung melekat do hira-hira. Marsipata. Iman. Tidak makin lagi marsipata. Makin lagi tentu tidak. Sipata oro do naik turun apa siapa ini. Oro do kadang somani semangatna berapi-apina ada sipata oro turun. Jadi gabi pesimis. Somalna ringkas marminggu dungi ordehe. Macok marang cuti lah kan. Marang somalna ringkas martamia ada dungi. Mak cuti maju dungi. Ada masa dak terjadi somona di irim dari rohana makin. Abesa si tengna mau yang jujur tama mereka mamdo tinang dona sebelum saruhutna, seharusnya iman kita itu tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apa yang kita alami, apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita lihat dalam pengalaman umat itu, dalam pengalaman bangsa Israel. Dengan kasat mata, dengan mata mereka sendiri melihat bagaimana pekerjaan Allah maradopun nasida dina di palua di batana nasida. Sian parhatobanon, sian perbudakan yang demikian hebat dan luar biasa selama 430 tahun. Demikian juga ketika mereka harus menyeberangi setelah keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati Laut Keberau atau Laut Merah, dan kemudian mereka mengalami kebuntuan. Tetapi kemudian Dewata memberikan jalan marhiti, nabui, lauti, gabi terbagi dua. Alain jaminan doya mang tinang do sebelum iman mereka kemudian menjadi kuat. Iman mereka tidak berani lagi. Ternyata tidak. Bahkan prediksinya olah 40 hari do sian pengalaman argai mereka sudah berpikir untuk pindah ke lain hati ini kan mulai berkena. Baru 40 hari mereka sudah pindah. Dangbe hot tu dewata, dangbe yakin tu dewata, tapi seperti apa yang disampaikan dalam nats ini. Iduna taida marhite na irona nakin alai dung dida bangsoi lelengna na tuat Musa sia doloki marluhut ma bangsoi manopot Harun ninna mamadok ibana hehe maho bahen madihami debata akan namangluhon hami aida kuboto namarbuhami marang si Musaon bawa namanugihon hami luar siap tano Mesir. Jelas sekali ketika disebutkan bagaimana mereka ketika Musa tidak hadir di tengah-tengah mereka, kemudian mereka aporsona gabi beralih. Iman mereka akhirnya beralih bukan lagi kepada Allah yang membebaskan mereka, bukan lagi kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi justru beralih dengan menyembah lembu emas. Aharon yang dolok kasihannya bang dotinang pajuduhon ragam nih halongangan apa terjadi di bagasan kehidupan dot muluta dan gabe menjamin aporsyota akan melekat terus, akan kuat terus tanpa mengalami naik turun di dalamnya. Berbagai peristiwa spektakuler dalam kehidupan kita itu tidak menjamin atas iman kita, maka kemudian akan melekat terus dan tidak akan mengalami tantangan atau rintangan dalamnya. Kemudian kita akan tetap kuat di bagasan kehidupan doa juta. Orang tamaman berpinang bahwa bangsa Israel terhinggapi amnesia rohani. Jadi, amnesia berarti Lupa ingatan. Lupa ingatan, ini lupa ingatan. Kalau nggak lupa ingatan baru gitu. Kan ini kalau nggak lupa ingatan ini. Mau lupa biasa betul gitu nggak ada nih. Jadi ada alang-alang hutan dan maksudnya tokan. Ini sudah tiga. Ya kita baju Jepang. Tiki mahasiswa dan maksudnya tiki mahasiswa tokan. Dunia dua mana dia baju Jepang. Baju Jepang botol oh si ada dua HP, nah kan yang aktif nafsu budung dan sebagainya.
Tapi ternyata bukan membutuhkan waktu yang lama mereka mengalami amnesia rohani. Hanya dalam waktu yang singkat mereka mengalami amnesia rohani. Hanya baru 40 hari mereka, tetapi mereka sudah melupakan Tuhan dengan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan mereka yang begitu nyata di depan mata mereka sendiri, menyaksikan perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Tapi mereka dengan mudah untuk melupakan semuanya dan segalanya itu. Akhirnya gabe didok manakin dipanggil nasida mah si Aron lahopan jojokon sikat ni di batana sinomba nasida. Seorang Aron yang seharusnya merupakan mitra daripada Musa, yang harus mengingatkan, yang harus meluruskan bangsa itu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, tetapi malah mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maui, apa yang mereka harapkan dengan menciptakan lembu emas tersebut, seperti yang disebutkan di dalam ayat 1 anak kita tadi. Lain undida bangsoi lelingna katuat Musa sian duluki marluhut ma bangsoi manokot Aron minna mamandok ibana tehe maho bahin madihami ibata akan nama nuhon kami. Jelas sekali bagaimana permintaan tersebut. Jala pola dong di ayat 2 di dok si Aron, dugi di dok Aron mandok nasida tanggali hamuma ating-ating sere akan dipinggul tanggali hamuma ating-ating sere akan dipinggul ni jelma muna anak muna dot buru muna jala papuan hamuma akai tuau. Jelas sekali bahwa ternyata ini mengingatkan kita mana. Nah, amurau nabi nasahat ini dibata bisa mengalihkan iman kita. Jabatan nabi nasahat ini dibata bisa mengalihkan iman kita. Kepintaran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita juga bisa mengalihkan perhatian kita, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Dan justru gabe pasangapun debata di semua apa yang diberikan, di semua yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi malah sebaliknya hati-hati karena semua itu bisa menjebak kita kalau kita tidak penuh dengan kehati-hatian. Karena itu jangan sampai kita terjebak kepada menyalahgunakan sudina ya teh. Akhirnya gabe dan pasangapun debata dipakai sudina alai malah gabe dipardebata. Bukan dipakai, dipergunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi malah menjadi diperilah, diperdewa, dianggap setara dan sama dengan Tuhan seperti itu. Itu menjadi godaan besar dalam kehidupan kita juga di era situasi dan kondisi lain. Dalam bentuk berbagai hal amang doina itu. Dalam bentuk berbagai wujud. Boido nakil ala teknologi, boido ala ni ulaun, boido ala ni hamuraun, boido ala ni pangkat, boido ala ni on, ala ni an. Akhirnya gabi lupa itu di mana? Lagi ada berapa banyak yang akhirnya menjadi lupa untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan kita, tantangan akan keseriusan iman kita. Apakah kita menunjukkan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan dengan semua yang diberikan itu, atau justru malah memisahkan kita dengan Dia? Hati-hati supaya jangan segala pemberian Allah itu justru menjauhkan kita dari Dia. Seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel, songon napi nang Indonesia naron di bagasan terbukon. Tetapi sebaliknya lah, semakin mendekatkan, semakin mengajak kita, semakin mengarahkan kita untuk boleh semakin yakin dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kawan meluta. Apa lo tinang dapat dua kon dan apa sebelum apa yang bisa kita lihat dari nats ini? Yang bisa kita lihat yang kedua adalah Allah tidak pernah mengenal kompromi dengan yang namanya dosa. Hati-hati supaya jangan kita menjadi pelaku dosa dan kemudian kita terus dijajah oleh dosa itu. Tapi bagaimana kita boleh keluar dari situ? Apa buktinya? Mereka muncul ayat 10 nakim dalam bahasa Indonesia disebutkan di situ. Oleh sebab itu biarkanlah aku
supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jelas sekali ketika disebutkan, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah mencetuskan emosinya yang paling dalam oleh karena perbuatan mereka, oleh karena tindakan mereka, oleh karena keberdosaan mereka. Dia menyemang betinang, yaitu dengan menduakan Tuhan. Kalau ini orang betinang sugari sukun arung do naulu jala arung do tayin arari di dua gabe di alu bahasa kan deh. Di dua kan ada deh. Merdoholo. Ai mak dua holo. So cuba-cuba nah kan. Alur haru nomor dokan do benga kosong nah de. Ibe kosong itu de nah kan. So cuba-cuba ho nah kan. So tunggawi bada butuh bagasan berdua orang nakil. Nah, seperti itu juga disampaikan dalam nats ini. Bagi Allah itu adalah dosa yang sangat serius ketika Allah diduakan. Tentu ketika diduakan, pastilah yang satu akan diprioritaskan dan yang satu akan diabaikan. Warna pemulung pula sampai dua deh. Orang dapur naik baru, lupa na meliling nampai dokon dam, tepat dokolok kutuan meseng, meo minyak tikos ya dia. Masih tol, kamu mungkin tol. Yang pasti Allah tidak ingin diduakan, dan itu merupakan bentuk daripada pemberontakan terhadap Tuhan di tengah-tengah kehidupan terbuat di colma. Yang ketiga adalah betapa manusia itu sering mengkhianati Allah. Itu ada di bagasan terbuka aku. Betapa manusia itu sering sekali mengkhianati Allah di dalam kehidupan manusia itu. Semana pinatuluhon nih bangsa diri dengan sikap dan tindakan dohot perilaku nasida. Nah, bahwa kita di bagasan kehidupan dohot nurunta, supaya kita boleh menyadari dalam kehidupan kita, dan kemudian kita berani untuk menyatakan tidak kepada dosa di tengah-tengah kehidupan dohot nurunta. Dan kita mau hanya mengikuti Allah dalam kehidupan kita. Songon napi natuluhon ni si Musa di bagasan terbuka namang do tinang do nabo segulung. Begitu luar biasa perilaku dan karakter daripada sosok seorang Musa, seperti apa yang ada dalam nats ini. Dia main hidup di ayat sadabi. Karena kamu jadi ayat sadabi. Nah, ayat kuboto namar buah kami manang si Musaon bawa nama negion kami luar sian tanah Mesir. Cahajo di bagasan bahasa Indonesia. 1b. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Oke, jelas sekali disebutkan kami tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan dia. Nah, ahadun taberentisia ini bahwa itu merupakan menunjukkan perilaku dan tindakan umat itu yang melecehkan Musa. Seolah-olah Musa itu adalah pemimpin yang tidak jelas. Seolah-olah Musa itu adalah pemimpin yang lari dari tanggung jawabnya, dari tugasnya. Enak sekali dia. Kenapa dia tidak hadir di tengah-tengah kami? Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, mereka lupa bahwa Tuhan lagi memanggil dia. Seolah-olah Musa tidak memiliki visi yang jelas, bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Karena itu mereka mau beralih dari Musa. Sehingga bisa kita lihat bagaimana godaan besar itu ketika terjadi dalam nats ini, ketika mereka meremehkan, melecehkan seorang Musa yang adalah merupakan hamba Tuhan, yang adalah merupakan orang pilihan daripada Tuhan. Pada lupa nasida molonato bebara itu adalah karena perintah daripada Tuhan. Dia marah Musa yang perilaku dan karakter luar biasa si Musa. Nah, kedua apa? Bahwa ternyata Musa itu bukan seseorang yang egois. Dia mah haronakin. Baca hajo ayat 10b. Ayat 10b di si asa ko hubahin gabe bangso nabulun. Bahasa Indonesia. Ya, biarlah semuanya ini kubinasakan. Lok masude naon pamate habis, tetapi engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pada Musa, bangga di mana di sini? Seorang di mana di sini? Ternyata down. Justru Musa tidak menginginkan kebinasaan dan kehancuran umat itu, supaya hanya dia yang selamat bersama dengan keluarganya dan kemudian bersama dengan keturunannya. Musa bukan sosok
seorang yang egois. Tetapi dia memohon, dia meminta kepada Tuhan justru supaya umat itu diselamatkan dan diampuni. Bisa saja Musa terjebak pada sikap yang egois, marite, asa holanibana, dohot poparana. Tetapi kemudian Musa mengatakan bukan seperti itu. Dia memohon kepada Tuhan dengan menyebutkan apa jadinya. Ketika Allah membinasakan umat ini, di tengah-tengah dungi di si Musa nak kini ayat-ayatnya berikutnya di palua HP asa dipamati do. Dan supaya bisa dibebaskan dan supaya dilepaskan. Itu sosok seorang Musa di dalam kehidupannya. Tidak hanya supaya dia yang selamat dan bebas. Nuain, bahwa ada kita melalui sosok Musa namang dotinang, doa nafsu burung dalam kehidupan kita. Maka kita mau diminta, kita mau diingatkan supaya jangan membiarkan sesama kita, teman kita terus di dalam keberdosaannya dan supaya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita bisa saling mengingatkan satu dengan lain seperti apa yang diinginkan oleh Musa dan oleh Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dalam nats ini. Nah, patuluhon sosok dari Musa adalah dia menjadi seorang pendoa syafaat, pembela atas bangsa Israel. Padahal jelas sekali bagaimana dosa-dosa mereka. Pangalawan nasida, pambayan nasida, yang justru Musa lok maisi asa ripas, asa binasa dan sebagainya. Tetapi justru Musa memohon kepada Tuhan supaya umat itu malah bisa dibebaskan. Soalnya mana kita di bagasan kehidupan doa ngeluta sebagai anak manusia bohado kita boleh meneladani, mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah kekristenan kita. Sering sekali pertanyaannya Mang Dotinang dalam kekristenan kita, Tuhan yang ikut kita atau kita yang ikut Tuhan? What are they? Tak sudah deh. Tuhan udah ikut kita, mana kita ikut Tuhan? Apa konsekuensi kalau kita ikut Tuhan? Ada konsekuensinya. Menderita. Hah? Menderita. Menderita. Datang kebaktian keluarga. Kalau itu salib, ayo bagian dapat tong datang kebaktian keluarga ini. Pas orang yang sesuai, ringkas-ringkas udah. Kalau nak kena soro itu agak kurang. Nah, hal kita yang bisa kira-kira apa konsekuensinya ketika kita mengatakan bahwa kita mengikut Tuhan? Oke, turut pada perintahnya. Wah, siap menderita. Ada sukacita pas niroha sampai di tengah-tengah nih amaulo nanti lawan itu di bawah. Nah, karena itu jangan dibalik, bukan Tuhan yang ikut kita, tapi harus kita yang ikut Tuhan. Jangan seperti umat yang ada dalam nats ini. Mereka tergoda, tergiur karena melihat bangsa-bangsa yang lain. Karena itu kita harus betul-betul selektif dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pengaruh duniawi dalam kehidupan kita tidak merasuki kehidupan kita dan kemudian kita mengikutinya, kemudian kita menduakan Tuhan atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita tergoda dengan tawaran-tawaran nasihat portilion. Tapi bagaimana kita boleh memiliki sikap yang tegas dan sikap yang jelas? Sawan nabi natuduhon ni si Musa di bagasan terpukul nakin. Jangan diapini bana keberdosaan nanti nanin lakon ni bangsoi. Musa juga tidak setuju. Musa bukan membela perilaku mereka, tindakan mereka, tapi yang Musa inginkan adalah kepada Tuhan bagaimana Allah bermurah hati terhadap umat itu, terhadap bangsa itu, dan kemudian mereka bisa dibebaskan dan bisa dilepaskan dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka di dalam kehidupan mereka sebagai umat nih dewata. Soalnya mana kita di bagasan kehidupan dohot meduta. Mana dia benar terjadi, mana nggak benar terjadi. Jadilah seperti sosok seorang Musa dalam nats ini tadi. Menjadi pendoa bagi sesamanya dan kemudian menjadi teladan, menjadi contoh, bukan sosok yang egois dan kemudian justru memiliki visi yang jelas ke depan apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan di tengah-tengah ini kehidupan dohot guru di mana. Amin. Matanya kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.